Apakah kamu siap untuk mengubah nasihat dari orang-orang yang sudah berada di puncak permainan menjadi kenyataan dalam kehidupan kamu? Hari ini, saya akan berbagi beberapa nasihat hidup yang paling berpengaruh ke dalam kehidupan kita yang saya pelajari dari orang-orang sukses. Kita berbicara tentang wawasan nyata dari orang-orang seperti Oprah Winfrey, Warren Buffett, dan Mark Cuban, yang telah mengubah hidup mereka dan kita pun dapat melakukan hal yang sama untuk kehidupan kita. Pada akhir video ini, kamu akan mengetahui rahasia di balik hidup di bawah kemampuan kamu dan untuk berinvestasi lebih awal dan konsisten. Ada 10 nasihat hidup paling berpengaruh dari orang-orang paling sukses di dunia. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu tentang hidup di bawah kemampuan sendiri. Sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Oprah Winfrey ketika orang-orang mulai mengenal dirinya. Mereka sering berpikir bahwa ini adalah tentang mengurangi segala sesuatu dan menjalani hidup yang sangat ketat, tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Ini tentang lebih dari itu, seperti menjadi pintar dengan uang kamu, memprioritaskan apa yang penting dan tidak terjebak dalam mengikuti perkembangan zaman, seperti mudah tergoda dengan gadget terbaru, tren mode terbaru, atau mobil terbaru yang menggiurkan. Tetapi jika kamu ingin membangun fondasi keuangan yang kokoh, kamu harus belajar untuk mengatakan tidak pada pengeluaran yang tidak perlu. Ini tidak berarti Anda tidak bisa menikmati hidup atau memanjakan diri sendiri. Ini hanya berarti Anda harus memperhatikan pengeluaran Anda. Salah satu tips yang bagus adalah membuat rencana anggaran. Kedengarannya membosankan, saya tahu, tetapi rencana anggaran hanyalah rencana untuk mengelola keuangan kamu. Seperti peta yang membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan. Kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu, lalu mengalokasikan sebagian untuk tabungan dan pengeluaran lainnya. Kuncinya adalah tetap berpegang pada hal tersebut. Tips lainnya adalah melacak pengeluaran kamu. Kamu akan terkejut betapa cepatnya pengeluaran kecil bertambah. Kamu membeli kopi di sini, makanan kecil di sana, dan tanpa kamu menyadarinya, kamu telah menghabiskan sedikit uang ke beberapa arah yang kalau dijumlahkan, uang yang kamu keluarkan itu sangat banyak. Pada akhirnya, kamu harus pertimbangkan untuk mengeksplorasi alternatif yang lebih murah untuk pembelian sehari-hari. Kamu tidak selalu membutuhkan nama merek atau model terbaru. Terkadang merek lain atau versi tahun sebelumnya juga sama bagusnya dan kamu menghemat banyak uang. Jadi ya, hidup di bawah kemampuan kamu benar-benar tentang membuat pilihan cerdas yang membuat kamu siap untuk kesuksesan jangka panjang. Sukses jangka panjang itu seperti membangun basis yang kuat sehingga ketika kamu memutuskan untuk berbelanja secara royal, itu adalah sesuatu yang benar-benar membawa nilai dalam hidup kamu. Tips selanjutnya adalah berinvestasi sejak dini dan lakukan secara konsisten. Nasihat utama dari Warren Buffett adalah kamu tahu orang pada umumnya menghasilkan miliaran dengan membiarkan uangnya tumbuh dari waktu ke waktu. Ini bukan sulap meskipun itu adalah rumus bunga majemuk. Ini seperti ketika kamu menggelindingkan bola salju ke bawah bukit dan semakin lama semakin besar dan semakin besar. Itulah rumus bunga majemuk dan itu adalah game changer yang nyata. Inilah keuntungannya ketika kamu berinvestasi lebih awal. Kamu memberi lebih banyak waktu untuk menumbuhkan uang kamu. Bahkan jika kamu memulainya dengan hanya sedikit kontribusi kecil yang terus bertambah. Pikirkanlah jika kamu mulai berinvestasi di usia 20-an, kamu akan memiliki waktu puluhan tahun untuk rumus bunga majemuk itu untuk melakukan keajaiban pada saat kamu mencapai masa pensiun. Anda bisa duduk manis di hari orang-orang harus bekerja. Ini seperti menaruh uang kamu secara autopilot. Ini akan terus tumbuh secara otomatis. Kamu dapat memulai hanya dengan beberapa dolar sebulan. Ini bukan tentang menjadi kaya dengan cepat. Ini tentang membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Jadi jika kamu berpikir, berinvestasi tampaknya berisiko, ingatlah bahwa risiko sebenarnya adalah tidak melakukan apapun. Inflasi akan menggerogoti uang kamu dengan baik jika hanya santai-santai kasur. Mari kita bicara tentang sesuatu yang menarik yaitu tentang aliran pendapatan berganda yang terinspirasi oleh Mark Cuban. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih perlunya? Oke, bayangkan kamu cuma mengandalkan satu sumber pendapatan seperti pekerjaan sehari-hari kamu, dan bayangkan kamu memiliki banyak aliran dana yang mengalir ke rekening bank kamu. Jadi bagaimana cara kerjanya? Oke, sekarang coba pikirkan tentang bakat, keterampilan, dan hasrat kamu. Mungkin kamu hebat dalam fotografi, suka membuat kue, atau memiliki bakat desain grafis. Ini semua bisa menjadi aliran pendapatan potensial yang menunggu untuk dimanfaatkan. Dan bagian terbaiknya adalah kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai, sambil menghasilkan uang tambahan sebagai sampingan. Tetapi tunggu sebentar, kita belum selesai. Ini tentang pentingnya mengurangi risiko. Bagaimana dengan menyebarkan penghasilan kamu di berbagai jalan? Ini seperti mendiversifikasi portofolio investasi kamu tetapi dengan penghasilan kamu. Jadi meskipun satu aliran mengering, kamu masih memiliki yang lain yang membuat kamu tetap bertahan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi dari mana saya harus memulai? Ini semua tentang menjelajahi opsi kamu untuk memulai usaha sampingan hingga mendapatkan royalti, atau bahkan berinvestasi di properti sewaan. Jadi mengapa tidak mencelupkan jari-jari kaki kamu ke dalam kolam yang berbeda, dan melihat mana yang menghasilkan ikan paling banyak? Dan inilah yang menarik dari setiap aliran pendapatan baru, kamu tidak hanya menghasilkan uang, kamu juga membangun jaring pengaman untuk diri kamu sendiri. Mari kita bicara tentang konsep yang sederhana tapi nyata, yaitu bayar diri kamu terlebih dahulu. Ini mungkin terdengar seperti salah satu nasihat yang samar dari orang-orang sukses,
Tetapi begitu kamu mempraktekannya, hal itu dapat membuat perbedaan besar dalam perjalanan keuangan kamu. Inilah caranya, setiap kali kamu dibayarkan gajinya, sebelum kamu mulai membelanjakan uang untuk tagihan, belanjaan, atau hal lain, sisihkan sebagian dari uang itu untuk diri kamu sendiri. Anggap saja menyisihkan sepotong kue bahkan sebelum kamu mulai memotongnya. Dengan cara ini kamu memprioritaskan masa depan kamu di atas keinginan. Napoleon Hill, penulis legendaris Think and Grow Rich, menjadikan praktik ini sebagai salah satu nasihat hidupnya yang paling ampuh. Ia memahami bahwa jika kamu tidak menjadikan menabung sebagai kebiasaan, akan sangat mudah untuk menghabiskan semua yang kamu hasilkan. Dan ketika kamu mengutamakan menabung terlebih dahulu, kamu telah membangun jaring pengaman yang melindungi kamu ketika biaya tak terduga muncul. Tidak perlu lagi berebut mencari uang tunai ketika mobil mogok atau ada tagihan medis yang mengejutkan. Keindahan membayar diri sendiri terlebih dahulu adalah tidak harus dalam jumlah yang besar. Bahkan menyisihkan sebagian kecil dari gaji kamu dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Kamu bisa mulai dengan sedikitnya 5% atau 10%. Kemudian secara bertahap tingkatkan seiring berjalannya waktu. Ini adalah kebiasaan sederhana yang dapat memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Dan bagian terbaiknya adalah tidak memerlukan aplikasi canggih atau perhitungan yang rumit. Cukup siapkan transfer otomatis ke rekening tabungan terpisah. Dan biarkan berkembang dengan memprioritaskan tabungan kamu. Jika kamu praktekkan, kamu telah mengikuti jejak yang sama dengan beberapa orang paling sukses yang mengikuti saran ini untuk mengamankan masa depan keuangan mereka. Lanjut Part 2.